Horas amang inang, khususnya orang tua kami para lansia yang diberkati Tuhan, secara istimewa yang ada di gereja HKBP Manyar. Kita kembali berjumpa dalam ibadah PA Lansia gereja kita Selasa 21 September 2021. Harapan dan doa kami, kita semua, terutama orang tua kami para lansia, dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Ada yang istimewa dalam PA kita hari ini, secara khusus lansia HKBP Manyar. Hari ini merupakan pelayanan kami yang terakhir di seksi lansia HKBP Manyar, sehubungan dengan SK mutasi kami pindah ke HKBP Subang. Karena itu dalam perjumpaan yang istimewa ini kita persiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Marede mahita sian bukwede nomor tolu ayat sada. Puji Jehovah Allahku, puji Injil hebat kami, padang susu dan ribu naik pujian kuasa naik, setumpah daging pun dipun dipuji sesudah. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Seksi Lansia pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata,
Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus, secara khusus orang tua kami, para lansia. Kalau kita ditanya sekarang amang inang, di usia yang lanjut itu, di usia yang diberkati Tuhan itu, umur yang panjang, apa yang paling dirindukan sekarang? Apa yang paling berharga yang ingin kita miliki dan kita selalu berusaha untuk mencapai yang paling berharga itu? Kita tanya diri kita masing-masing. Untuk menolong kita menjawab pertanyaan itu, kita coba lihat dari firman Allah. Pertanyaan seorang pemimpin tadi dikatakan kepada Yesus, yang datang kepada Yesus bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaan itu kita bisa melihat ada kerinduannya untuk memasuki kerajaan Allah. Ada harapannya atau cita-citanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang di ayat 18 tadi. Dari pertanyaan si pemimpin itu, kita boleh juga mengevaluasi diri kita. Apakah kita rindu memperoleh harta surgawi? Sebelum kita lanjutkan menjawab, kita coba lihat dua hal dalam pertanyaan dan sebutan yang bisa kita lihat dalam firman ini. Yang pertama, si pemimpin itu menyebut Yesus guru yang baik. Sebutan yang tidak lazim untuk para pengajar, termasuk di bait Allah, juga terhadap guru-guru, ahli Taurat dan para nabi, atau mereka yang mengajarkan firman Tuhan atau Taurat kepada orang-orang yang datang, yang belajar tentang firman Tuhan. Sebab para guru itu selalu mengajarkan yang baik hanya satu, yang datang dari Allah. Hanya Allah yang baik, sebab yang baik yang dimaksud bukan sekedar sikap atau etika hidup atau tindakan secara sosial. Tetapi ini bicara yang baik. Yang dikatakan di sini guru yang baik. Sesungguhnya mau mengatakan status terhormat. Karena mempunyai sikap dan tindakan yang sangat terpuji melebihi dari kebaikan-kebaikan dan kemampuan yang dilakukan manusia secara umum. Karena itu sapaan guru yang baik pun terhadap ahli-ahli Taurat tidak pernah disebut. Maka Yesus mencoba menyelidiki siapa yang bertanya ini. Itu yang kedua. Jadi kalau Yesus disebut guru yang baik, yang bertanya ini seorang pemimpin katanya tadi. Tetapi dia tidak sekedar seorang pemimpin yang tidak tahu tentang firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Ternyata ia juga masuk dalam kategori baik secara rohani menurut ukuran agama waktu itu, menurut penilaian manusia. Karena apa? Satu, dia katakan tadi bahwa dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Yang kedua, dikatakan dia adalah orang yang sangat kaya. Menurut ukuran manusia, yang kaya itu adalah yang diberkati, yang menuruti perintah Allah. Itu makanya tadi saya katakan, si pemimpin ini yang datang bertanya kepada Yesus masuk dalam kategori orang yang baik secara rohani menurut ukuran agama, menurut ukuran manusia, apalagi waktu itu. Karena waktu itu jika orang dalam status ekonomi miskin itu dianggap
juga orang yang tidak memiliki kesempatan atau yang kurang baik dalam hal agama, maka dia kurang terberkati. Itu ukuran manusia. Maka Yesus bertanya, "Mengapa kamu menyebut aku baik? Bukankah hanya satu yang baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus mau mengatakan, kalau kau mengatakan aku guru yang baik, apakah engkau mengakui apa yang diperbuat Yesus atau yang diajarkan Yesus itu berasal dari Allah? Atau apakah si pemimpin itu mengenal Yesus sesungguhnya? Ternyata dalam penyelidikan itu kita boleh belajar bahwa ungkapan guru yang baik tadi, kalau bahasa kita sekarang, adalah sapaan yang seperti basa-basi, sapaan yang terhormat, bukan karena sesungguhnya dia mengenal Yesus yang baik, yang kudus, yang datang dari Allah. Tetapi itu sama seperti kalau kita tulis surat sahabat yang baik, padahal belum tentu itu yang sesungguhnya. Itu hanya ungkapan yang menarik si pendengar untuk membaca tulisan kita. Saudara-saudaraku, secara khusus orang tua kami para lansia, kita belajar dari firman ini apa yang kita rindukan tadi. Bahwa sesungguhnya saya percaya kita semua merindukan hubungan yang baik dengan Allah. Kita merindukan hidup yang kekal. Kita merindukan menjadi anggota keluarga Allah, pewaris kerajaan Allah, pewaris harta surgawi. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Sama seperti yang ditanya oleh, kalau di sini dikatakan seorang pemimpin. Lalu ketika Yesus mengatakan, "Engkau mengetahui segala hukum Taurat. Apa itu? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata si pemimpin yang bertanya kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Menurut Injil Lukas ini, kemungkinan yang bertanya ini juga sudah lansia. Sebab dia katakan sudah kuturuti dari masa mudaku. Berarti dia sekarang bisa jadi sudah di masa lansia. Tetapi Yesus mengatakan, Yesus masih melayani dia. Yang memang Yesus datang untuk melayani setiap orang yang mau mendengarkan pengajarannya, walaupun atau sekalipun hanya berpura-pura. Tapi Yesus menyambut baik. Lalu Yesus mengatakan, "Jika engkau sudah melakukan semua apa yang dikatakan hukum Taurat," menurut si pemimpin tadi yang bertanya kepada Yesus, lalu Yesus masuk di dalam pengajaran yang sesungguhnya. Apa inti atau pesan dari hukum Allah, pesan dari hukum Taurat yang sesungguhnya adalah kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kasih itu tidak kata-kata. Kasih itu adalah tindakan. Kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu berkorban dan suka memberi. Kasih itu keluar dari diri sendiri, dari ego, tidak terikat kepada apapun. Lalu Yesus mengatakan, kalau begitu hanya satu yang kurang yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Juallah segala yang kau miliki untuk memperoleh harta surgawi. Bebaskan dirimu dari harta duniawi. Selama terikat dengan apa yang ada di dunia ini, apa itu bisa jadi harta, bisa jadi jabatan, walaupun sudah lansia, bisa juga masih terikat hatinya dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kemiskinan atau kekayaan atau pergumulan, persoalan anak. Mau dipegang semuanya walaupun sesungguhnya bukan pada waktunya lagi. Sudah harus mempersiapkan diri, melepaskan semua dari ego dan kepentingan diri sendiri. Sudah bebas dari diri sendiri. Itu sering saya dengar ungkapan para lansia. Lansia itu sudah bebas dari kepentingan sendiri katanya. Dalam hal ini Yesus mengatakan bebaskan dirimu. Ini tidak bicara bahwa lansia tidak bisa kaya. Oh tidak. Yesus tidak menentang pengikutnya supaya tidak menjadi kaya. Tidak. Yesus menghendaki para pengikutnya orang-orang yang memiliki, orang kaya. Tetapi bagaimana pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus, yang mau memperoleh hidup
yang kekal, yang mau memperoleh harta surgawi itu, dia tidak mengikatkan diri dengan atau tidak dikendalikan oleh apa yang ada pada dirinya. Jadi kalau Yesus mengatakan, satu hal lagi yang perlu kau lakukan, juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Sesungguhnya Yesus tidak sedang melarang siapapun untuk memiliki harta, kekayaan, atau apapun yang dibutuhkan. Dan Yesus tahu kita butuh uang, kita butuh harta. Tetapi jangan sampai harta yang mengatur kita, jangan sampai harta atau uang yang mengendalikan kita. Jangan sampai kita cinta uang. Paulus katakan, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena itu bebaskan diri dari akar yang bisa justru membuat kita jauh dari harta surgawi, dari kehidupan yang sesungguhnya. Untuk memperoleh harta surgawi, bebaskan dirimu dari harta duniawi. Dalam arti jangan sampai engkau dikendalikan oleh harta, atau jangan sampai egomu, atau jangan sampai kepentingan dirimu sendiri yang lebih tinggi daripada kehendak Allah. Kasih. Ketika si pemimpin itu mendengar itu, dia sedih. Karena apa tadi dikatakan? Karena dia sangat kaya. Lalu Yesus memberi pengajaran yang sangat luar biasa di ayat 24 dan 25. Sambil memandang dia yang bertanya kepada Yesus, Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang. Yang beruang tadi yang cinta uang ya. Bukan yang memiliki uang saja maksudnya di sini. Tapi yang cinta uang tadi, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena apa? Karena uang adalah alat yang sangat kita butuhkan. Alat ya, alat pendukung, sarana yang bisa mendukung bagaimana kita melayani, bagaimana kita mau melakukan segala sesuatu yang berguna, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Uang itu selama menjadi alat, menjadi hamba di tangan kita, yang bisa kita atur, maka itu sangat baik. Tetapi jangan sampai uang menjadi tuan, karena dia tuan yang kejam, membuat orang lupa diri, bahkan tidak tahu malu. Kalau sudah dicinta uang atau beruang tadi dikatakan, maka dia akan terikat di sana, apapun akan dilakukan demi uang. Seperti orang yang minum air laut, semakin banyak diminum akan semakin haus. Itu yang dikatakan di sini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Jauh katanya lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Selama kita terikat dengan apa yang ada di dunia, termasuk dengan kekayaan, maka akan sangat sulit untuk memasuki. Sebab dikatakan jalan menuju kehidupan yang kekal, harta surgawi itu ada lagu sekolah minggu. Di dunia ini ada dua jalan. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Jika kita menempuh jalan yang lebar, yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang ada di dunia ini, kita bisa dengan mulus. Tetapi ingatlah, justru dikatakan jalan yang lebar menuju mana, dan jalan yang sempit menuju hidup yang kekal. Yang sempit dalam hal ini, kalau disebutkan lubang jarum ini mau menggambarkan, katanya ada waktu itu pintu kecil yang sempit, yang kalau pintu utama sudah tertutup, maka orang akan masuk menundukkan diri melalui pintu yang kecil itu, dan itu sangat sulit jika tidak mau berkorban sampai merendahkan diri, merangkak supaya bisa melewati pintu kecil itu. Gambaran dari lubang jarum tadi. Jadi jangan dibayangkan bagaimana mungkin seekor unta masuk ke lubang jarum, itu jangan dibayangkan. Tetapi yang mau dikatakan, jika kita tidak mau memperkecil diri kita, jika selama kita menganggap diri kita lebih besar dari orang lain atau bahkan dari firman Tuhan, selama masih lebih besar kepentingan diri sendiri daripada keinginan, kerinduan untuk memperoleh harta surgawi sebagai anggota keluarga Allah, maka akan sangat sulit itu, hal mustahil itu. Tetapi pertanyaan berikutnya dari orang-orang yang mendengar, yang seperti kaget, pemahaman mereka orang kaya itulah yang diberkati, pemahaman mereka orang kaya itulah yang baik, yang menuruti firman Tuhan, maka dia terberkati. Lalu kata mereka, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?
Lalu Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bagi manusia yang miskin harta surgawi itu karena dosa atau karena terkutuk, tetapi bagi Allah tidak sama seperti yang dipikirkan oleh manusia. Tapi juga bagi manusia ada kalanya tuduhan kepada orang kaya seolah-olah mereka lebih berdosa dari orang miskin, itu pun salah. Tetapi Yesus mau mengatakan, kita semua yang adalah pengikut Yesus sudah masuk menjadi anggota keluarga Allah, maka hiduplah sebagai keluarga Allah. Bagaimana keluarga Allah? Dia harus rindu harta surgawi. Bagaimana rindu akan harta surgawi? Dia harus berlaku sebagai anggota keluarga Allah. Bagaimana anggota keluarga Allah? Dia hidup dalam kasih yang saling peduli kepada orang lain. Kenapa Yesus mengatakan, juallah hartamu itu yang kau miliki itu dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin? Karena sesama keturunan Abraham, ada banyak di antara mereka yang sangat miskin, bahkan makan pun sangat sulit. Karena itu pedulilah kepada sesama anggota keluarga keturunan Abraham. Kita pengikut Yesus yang adalah anggota tubuh Yesus yang sudah disatukan menjadi anak-anak Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, pewaris kerajaan Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi karena iman kepada Allah. Dan orang beriman adalah orang yang peduli terhadap sesama. Karena apa? Karena Yesus kita pun peduli akan kebahagiaan kita. Karena itu di dalam PA kita, perjumpaan kita yang terakhir sebagai PA lansia di gereja kita HKBP Manyar, kita diingatkan, yang merindukan harta surgawi, yang merindukan hidup kekal adalah orang yang mau hidup sebagai keluarga Allah yang saling mengasihi, saling menopang. Allah mengasihi kita, Allah sudah mempertemukan kita dimanapun kita berada sebagai anggota keluarga Allah. Kita harus saling mengasihi dan peduli satu sama lain, terutama dalam situasi yang sulit sekarang di tengah pandemi COVID-19. Jika kita tidak peduli satu sama lain, siapa yang peduli kepada kita? Jika kita tidak peduli terhadap keselamatan diri kita, siapa yang peduli? Allah peduli kepada kita. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah selama kita mau masuk di dalam anggota keluarga Allah, hidup sebagai keluarga Allah yang taat akan firman Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami agar kami semakin merindukan hidup yang kekal. Belajar membebaskan diri kami dari ikatan-ikatan yang justru memperberat beban kami untuk melangkah sebagai anggota keluarga Allah. Allah sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu di dalam Kristus Yesus. Biarlah kami boleh mengerti dan meyakini bahwa kami di dalam Yesus sudah menjadi anggota keluarga Allah, pewaris kerajaan Allah. Sehingga kami berlaku sebagai anggota keluarga Allah, menuruti apa yang difirmankan, yang diaturkan oleh Allah. Tidak sekedar tidak melanggar hukum Taurat, tetapi kami harus berbuat sesuai dengan hukum kasih. Tuhan yang maha baik, Engkau melihat orang tua kami para lansia yang mendengarkan firman ini. Kau Tuhan yang mengetahui keadaan mereka, apakah mereka sedang kurang sehat atau sedang sakit atau lemah atau berduka atau bergumul atau menghadapi sesuatu yang seolah-olah mengikat diri mereka. Saat ini kami memohon, bebaskan para orang tua kami yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kami terus memohon belas kasih-Mu untuk inang kami, Inang Dorcas Boru Pasaribu. Pemulihan untuk inang kami, Inang Profesor Silalahi Boru Huta Barat. Untuk inang kami, Inang Siringo-Ringo Boru Simbolon. Kau Tuhan melihat keadaan mereka. Dan juga para lansia yang lain. Seiring dengan pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan itu, bisa tubuh mereka makin lemah, daya ingat dan daya pikir mereka makin lemah. Tetapi kami memohon Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, pulihkan keadaan mereka sekalipun tubuh mereka makin lemah.
Oleh karena usia yang Tuhan anugerahkan, biarlah iman mereka semakin diteguhkan dan semakin merindukan hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga para orang tua kami boleh selalu bersuka cita dalam kehidupannya apapun yang sedang dihadapi. Tak pergumulan karena anak, karena cucu, karena menantu. Biarlah Tuhan yang meneguhkan iman mereka, berharap selalu kepada Tuhan dan merindukan anugerah-Mu. Sebagai anggota keluarga Allah, Tuhan pasti sediakan yang terbaik pun bagi anak, menantu, cucu-cucu mereka. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia. Siapapun yang mendengarkan firman ini, biarlah kami semua semakin merindukan firman Tuhan, merindukan hubungan baik dengan Tuhan. Berikan kesehatan bagi yang sakit dan kekuatan bagi yang lemah. Kami juga berdoa buat negara kami, buat pemerintah kami. Tuhan yang dapat menolong, memulihkan keadaan, sehingga di hari-hari yang Kau berikan kami boleh berjumpa dan kami boleh sama-sama beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh melakukan aktivitas kami secara normal di tengah-tengah lingkungan dan negara dan kota di mana kami tinggal. Berkatilah usaha para medis, usaha para aparat kami, memberikan ketenangan dan keamanan Tuhan yang dapat mengawal kota. Sebab Tuhan yang berfirman, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sia usaha pengawal. Kawal jagalah kota, lingkungan kami Tuhan, melalui para aparat kami, sehingga mereka boleh berjaga dan selalu terjaga melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Berkatilah hubungan kami satu sama lain, baik di tengah keluarga maupun di tengah gereja-Mu. Ketika kami bersama-sama dan ketika kami berjauhan juga, kami tetap memiliki kasih yang mau berbagi, yang mau berkorban. Allah mau berkorban dan mengorbankan anak tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Biarlah kami semua juga menjadi orang yang mau berbagi dan peduli terhadap sesama. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan dan ibadah kami pada saat ini. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi Roh-Mu yang kudus menyatukan kami di dalam iman, di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus, ampuni kami dan dengarlah doa kami. Amin. Mari mahita sian buku Ede 672 ayat sada laos tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.